Salam Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kiranya oleh anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu perkataan Yesus yang penuh kuasa. Yesus dikenal sebagai seorang pengajar yang begitu luar biasa. Oleh karena roh Allah ada padanya. Sehingga perkataannya itu penuh kuasa. Dan bahkan dalam tindakan, dalam perbuatannya juga penuh kuasa. Dalam konteks teks ini bagaimana sebelumnya adalah Yesus berada di Nazaret. Tapi oleh karena orang Nazaret mengharapkan supaya Yesus itu tidak kemana-mana. Sehingga bagaimana Yesus hanya di Nazaretlah berkarya. Tetapi tidak demikian tujuan Yesus datang ke dunia. Sehingga Yesus ketika itu dibenci oleh orang Nazaret dan bahkan diusir oleh orang Nazaret. Tetapi bagi Yesus tidaklah persoalan. Sehingga bagaimana Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi ke Kapernaum, sebuah kota yang ada di Galilea. Dan di Kapernaum dia diterima oleh orang-orang Kapernaum dan disitulah Yesus mengajar. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah orang-orang Kapernaum ini adalah lebih baik daripada orang-orang Nazaret yang malah menolak mereka oleh karena mereka mengharapkan Yesus hanya ada di Nazaret berkarya, tidak di tempat-tempat yang lain? Mari kita lihat. Dan dalam teks ini juga ada beberapa yang boleh kita temukan untuk kita mengerti. Yang pertama adalah yaitu dalam ibadah, iblis juga menyelinap. Bagaimana ketika itu? Ketika Yesus mengajar di sinagoge atau di rumah ibadah, salah seorang mengalami kerasukan setan. Sehingga ini memberitahu kepada kita bahwa roh jahat juga ada di rumah ibadah. Sehingga jangan kira kita langsung katakan roh jahat hanya ada di luar rumah ibadat. Tapi di rumah ibadat itu pun roh jahat juga ada. Karena roh jahat ada di mana-mana. Karena tugasnya adalah menggoda, mempengaruhi, sehingga bagaimana sampai kepada menguasai manusia. Makanya ada hati sebagai roh jahat, roh iblis. Sekalipun raga adalah manusia. Nah Bapak Ibu dan Saudari, lalu kemudian yang kedua adalah non-kompromistis. Bagaimana Yesus dalam pengajarannya, dia tidak kompromi. Ketika dia mengajar, ketika salah seorang itu yang kerasukan, setan mencoba untuk berkomunikasi dengan Yesus. Demikian kita baca di ayat 34. "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Di sini luar biasa kehebatan roh jahat itu atau setan itu.
Dia mencoba berkomunikasi dengan Yesus. Dan bahkan dia memuji Yesus. Dengan dia katakan, "Aku tahu Engkau adalah anak Allah." Di sini Yesus tidak terpancing, tidak tergoda untuk bagaimana melanjutkan, merespon komunikasi itu. Tapi di sini Yesus dengan tegas langsung menghardiknya, mengusirnya dari orang yang kerasukan itu. Peristiwa ini mengingatkan kepada kita bagaimana dalam konteks kita saat ini, ketika salah seorang dari keluarga kita mengalami kerasukan setan atau kerasukan roh jahat, lalu kemudian berbicara, tetapi malah kita meladeni, mengajak ngobrol. Sehingga ketika dikatakan, "Oh, saya opung." Sehingga bagaimana ketika dikatakan saya opungmu, langsung begitu senang dan bahkan meladeni. Sehingga bagaimana kita mencoba mengikuti apa permintaannya dan bahkan menuruti permintaannya. Sehingga tidak heran banyak orang menjadi tergoda oleh roh-roh jahat dengan tawaran-tawaran manis, dengan pujian-pujian, sehingga bagaimana orang jatuh dalam perangkapnya. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia tidak kompromi dengan iblis, dengan roh jahat, tapi dengan tegas dia usir. Lalu kemudian yang ketiga yang boleh kita temukan adalah antara iman dan kagum. Ketika Yesus di Kapernaum, dia mengajar bagaimana perkataannya begitu luar biasa, berwibawa, dan banyak orang menjadi tajuk oleh karena perkataannya yang penuh kuasa. Dan itu juga tersebar kemana-mana oleh karena mereka saling menceritakan tentang pengajaran Yesus itu. Tetapi apakah orang-orang Kapernaum lebih baik daripada orang Nazaret? Ternyata tidak. Mereka juga sama dengan orang Nazaret. Bagaimana? Mereka hanya sebatas terkagum-kagum, tajuk akan pengajaran Yesus, tapi tidak berlanjut, tidak sampai kepada iman. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, bagaimana ketika kita mendengarkan khotbah, apakah khotbahnya itu luar biasa, menyapa, langsung kemudian kita menyatakan rasa tajuk kita, wow, begitu hebat, atau asiknya khotbah itu, atau lucunya khotbah itu, sehingga memang menyenangkan kita. Tapi apakah benar-benar firman itu berlanjut dalam iman kita, atau hanya sebatas kita takjub, kagum? Ini juga sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen, Bapak Ibu. Demikian orang Kapernaum ketika itu. Bagaimana mereka ketika mendengar perkataan pengajaran Yesus, baik langsung dari Yesus atau dari orang-orang yang menceritakan, itu hanya sebatas terkagum-kagum, tapi mereka tidak mengimani pengajaran itu. Sehingga bagaimana pengajaran itu, firman itu tidak mereka hidupi. Dan juga orang Kapernaum itu sesungguhnya adalah sama dengan orang Nazaret. Mereka juga mengharapkan hanya Yesus berkarya di Kapernaum dan jangan kemana-mana. Tapi tidak demikian tujuan Yesus. Lalu kemudian yang keempat adalah apa sebenarnya target Yesus? Apakah Yesus tugasnya adalah mau mengusir setan, mengusir roh jahat dari orang-orang yang kerasukan? Tidak. Kebetulan saja dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Sehingga bagaimana Yesus mengusirnya. Tapi bukan itu targetnya, bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya adalah menyatakan kerajaan Allah. Itu tujuan Yesus. Menyatakan kerajaan Allah di dunia. Sehingga memang haruslah pengajaran
Yesus itu adalah menyerang roh jahat, iblis. Karena tujuannya adalah menyatakan kerajaan Allah. Jika kerajaan Allah akan dinyatakan di dunia, maka haruslah melawan roh jahat. Haruslah melawan iblis dari tengah-tengah dunia ini. Sehingga bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudari, pernyataan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia itu artinya adanya suatu upaya melepaskan dari belenggu. Makanya salah seorang tadi yang kerasukan dalam rumah ibadat itu, ketika dia mau mendengarkan firman, ketika mau mendengarkan pengajaran Yesus, dia terlepas dari belenggu roh jahat itu. Demikianlah dalam kehidupan kita. Ketika kita mau benar-benar menerima kerajaan Allah itu dalam hidup kita, maka sesungguhnya firman-Nya itu akan melepaskan kita dari belenggu roh jahat, kuasa-kuasa iblis dari diri kita, dari hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mau menerima pernyataan kerajaan Allah, firman-Nya dalam hidup kita, maka sesungguhnya adalah roh jahat itu yang akan menguasai diri kita. Sehingga bagaimana hidup kita bukan lagi milik Allah, tetapi menjadi milik iblis. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menemukan yaitu wibawa Yesus yang begitu luar biasa berkuasa dalam mengajar. Oleh karena roh Allah ada padanya dan dia setia kepada firman-Nya, dia tidak kompromi akan kuasa iblis. Inilah yang membuat Yesus menjadi berwibawa dalam kata-katanya. Oleh karena roh Allah ada padanya dan dia sedikit pun tidak berkompromi dengan iblis. Demikian kita sebagai orang Kristen. Engkau akan berwibawa dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, apabila roh Allah ada padamu, Roh Kudus ada padamu, dan menguasai dirimu. Sehingga perkataanmu benar-benarlah perkataan yang dari firman Tuhan. Dan perbuatanmu juga adalah perbuatan yang terpancar dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga bagaimana Yesus dalam pengajarannya dengan kuasa oleh karena roh Allah ada padanya. Dan berwibawa dalam perkataannya, dalam pengajarannya, oleh karena dia setia kepada firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan kita boleh melihat begitu luar biasa karya Allah, pernyataan Allah, sehingga membuat kita menjadi terheran-heran, membuat kita menjadi takjub. Tapi apakah sama kita dengan orang Kapernaum yang hanya sebatas takjub? Ketika kita merasakan pertolongan dari Tuhan, bagaimana pertolongan itu benar-benar kita rasakan, kita alami. Tapi apakah itu berlanjut sampai kepada kita sangat mendalam mengimani Yesus? Atau hanya sebatas kita terheran-heran, takjub? Sering sekali orang Kristen hanya sebatas takjub, hanya sebatas terheran-heran atas karya-karya Allah yang dialaminya, yang dilihatnya, tapi tidak sampai berlanjut kepada dia mengimani. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, mari kita diajak untuk melihat firman-Nya yang penuh kuasa, yang senantiasa menyapa kita. Lihatlah bahwa perkataan
Yesus yang sangat penuh kuasa dan firman-Nya yang sangat penuh kuasa. Apabila engkau mau mendengar firman-Nya, maka hidupmu boleh diubahkan. Sehingga bagaimana hidupmu akan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Oleh karena terlepas dari belenggu roh jahat. Dan hidupmu akan penuh kuasa. Oleh karena Roh Allah ada padamu. Roh Kudus ada padamu. Dan itulah yang menguasai hidupmu. Sehingga engkau dalam perkataanmu juga akan penuh kuasa. Sehingga bagaimana perkataanmu membangun dan bahkan memotivasi setiap kehidupan. Dan juga perbuatanmu akan penuh kuasa. Sehingga bagaimana perbuatanmu yang penuh kasih. Oleh karena firman terpancar dari perbuatanmu itu di tengah-tengah aktivitas kehidupanmu. Sehingga banyak orang merasakan, melihat bagaimana karya, kebaikan, perbuatan, perilakumu memperlihatkan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar menjadi perenungan bagi kita. Bahwa firman yang senantiasa kita dengar, kita hidupi, itulah yang membuat kita sungguh berkuasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu dan firman-Mu benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.